Selamat malam saudara, Maluku Antarnusa edisi hari ini, Senin 26 Desember 2016 hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak dan ikutilah kilas berita utama Maluku Antarnusa berikut. ...266 orang napi di Maluku dapat remisi khusus Natal 2016. ASDP dihimbau tingkatkan pelayanan. Dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Henry Nanuh, inilah Maluku Antarnusa selengkapnya. Densus 88 anti teror Polda Maluku berhasil menangkap pelaku teror bom di Bank Maluku tadi malam. Pelaku teror bom berinisial WA yang ditangkap di Nania Waiheru itu tidak ada kaitannya dengan organisasi ISIS atau teroris. Pelaku teror bom lewat SMS mengatasnamakan ISIS di 10 bank di kota Ambon berhasil ditangkap oleh Densus 88 anti teror Polda Maluku. Densus 88 anti teror Polda Maluku berhasil menangkap pelaku teror bom berinisial WA di kawasan Nania Waiheru, Kecamatan Baguala tadi malam. Sebelum dilakukan penangkapan, anggota Densus 88 anti teror Polda Maluku melakukan pengintaian terhadap pelaku mulai dari Gunung Malintang. Kabid Humas Polda Maluku AKBP AR Tatu mengatakan pelaku teror bom di Bank Maluku baru-baru ini tidak ada kaitannya dengan organisasi ISIS maupun teroris. Tindakan pelaku meneror 10 bank di kota Ambon mengatasnamakan ISIS dengan tujuan mendapatkan uang untuk menutupi utang. Setelah ditangkap, pelaku kini diamankan di rutan Polda Maluku Tantui. Kemarin Densus 88 anti teror telah menangkap salah satu terduga melakukan, saya ambil dulu terduga melakukan pengancaman dan pemerasan atas nama WA alias SA di Nania. Penangkapan yang bersangkutan ini Densus telah mengintai dari Gunung Malintang mengikuti sampai di Nania. Setelah sampai Nania mereka langsung menangkap, kemudian dibawa ke markas Densus 88 di Tantui. Saat ditangkap di Nania, Densus 88 anti teror Polda Maluku juga turut mengamankan sejumlah barang, diantaranya laptop, pring, pipa dan kabel di salah satu hotel di kota Ambon yang digunakan tersangka untuk melancarkan aksi teror bom kepada 10 bank di kota Ambon. Barang-barang yang diamankan itu akan dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Kurniawan melaporkan. Sebanyak 266 narapidana di Maluku mendapat remisi khusus Natal 2016. 10 narapidana diantaranya penerima remisi khusus Natal 2016 dinyatakan bebas. Bertepatan dengan Hari Natal 2016, pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat. Di Maluku sebanyak 266 napi mendapat remisi khusus Natal 2016 dari total 1.054 tahanan dan narapidana yang tersebar di 13 UPT pemasyarakatan. Semua narapidana yang menerima remisi adalah mereka yang dihukum karena kasus pidana umum. Sementara narapidana yang dihukum karena kasus pidana khusus belum mendapat remisi khusus Natal. Penyerahan surat remisi kepada narapidana dilakukan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi di Lapas Kelas 2A Ambon. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Priyadi mengatakan narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal karena mereka dinilai telah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Kepada narapidana, Priyadi berharap remisi yang diperoleh menjadi motivasi untuk evaluasi diri sehingga tetap berlaku baik dan mentaati semua ketentuan dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, ketika sudah diberikan tentu ini sudah memenuhi syarat. Kalau misalnya nanti terbukti, misalnya dalam beberapa kurun waktu kan akan dicek lagi nanti
oleh Pak Kalapas sebelum dikeluarkan, sebelum dibebaskan. Nah, kalau ada kekeliruan nanti akan kita rubah. Tentu narapidana yang memenuhi syarat akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas kelas 2A Ambon Muhammad Anwar mengatakan pada Natal ini 115 warga binaannya mendapat remisi. 3 warga binaan diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Ya, remisi khusus di Lapas Ambon tadi disampaikan Pak Kekanwil sebanyak 112 orang. RK 2 ya, yang bebas langsung 3 orang pada hari ini. Jadi semuanya 115 orang. Dari jumlah total narapidana di sini berapa, Pak? Jumlah total 340 sekian, tapi yang beragama Kristen cuma 100 sekian. Pasca pemberian remisi khusus Natal, jajaran Lapas kelas 2A Ambon akan meningkatkan pembinaan narapidana yang ada. Pembinaan akan terus dilakukan sehingga pada bulan Agustus nanti mereka bisa diusulkan dapat remisi umum hari kemerdekaan. Hamzah Tomia melaporkan. Kendati terlihat ramai, namun angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tulehu tidak mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun lalu. Hal ini tergambar saat Komisi C DPRD Maluku meninjau aktivitas angkutan Natal dan Tahun Baru serta kesiapan aparat di Pelabuhan Tulehu. Angkutan Natal dan Tahun Baru antar pulau di Pelabuhan Tulehu tidak mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kendati terlihat ramai, namun aktivitas penumpang di pelabuhan ini masih dapat diatasi. Hal ini karena kesigapan aparat di pelabuhan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi termasuk membludaknya penumpang. Kepala Kantor Pelayanan Pelabuhan Kelas 2 Tulehu Ishak Suleman menyatakan pihaknya telah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi selama angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Tidak ada hal yang menonjol karena pihaknya telah mempersiapkan antisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Bagus, kami dari Pelabuhan Tulehu tentang kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru udah disiap 4 buah kapal. Ke Amahi 2 kapal, ke Saparua 2 kapal, ditambah 2 kapal cadangan. Kita Komisi C langsung on the spot di Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Budi Mualia, dan mungkin kembali lagi ke Pelabuhan Slamet Riyadi dan Yosudarso. Nah, bagaimana caranya untuk tidak ada penumpukan penumpang pada keempat pelabuhan yang kita datangi. Dan memang kesiapan dari Dinas Perhubungan yang juga bekerja sama dengan seluruh jajarannya sehingga memang bisa mengantisipasi seluruh arus mudik yang terjadi baik itu di Pelabuhan Tulehu maupun nanti di pelabuhan-pelabuhan yang lain yang kita akan turun. Masalah ini diungkapkan saat Komisi C DPRD Maluku meninjau aktivitas angkutan Natal dan Tahun Baru. Fasilitas yang disiapkan untuk arus mudik itu cukup bagus. Artinya bahwa ada kapal-kapal yang dioperasikan dan di samping itu ada kapal cadangan atau motor cadangan sehingga mengantisipasi ketika terjadi lonjakan penumpang itu langsung diantisipasi. Sekretaris Komisi C DPRD Maluku Robi Gaspers mengapresiasi persiapan yang dilakukan pihak Pelabuhan Tulehu sehingga dapat melayani pengguna jasa yang akan mudik selama libur Natal dan Tahun Baru. Peninjauan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tulehu dipimpin Welem Sefa Watimena selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku. Boy Nahrum Unga melaporkan. ASDP Cabang Ambon dihimbau tingkatkan pelayanan kepada pengguna jasa apalagi jelang pelaksanaan hari-hari besar keagamaan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku Willem Sefa Watimena saat menemukan adanya penumpukan penumpang di Pelabuhan Feri Wai tujuan Saparua. Dalam peninjauannya di Pelabuhan Feri Wai, Komisi C DPRD Maluku menemukan adanya penumpukan penumpang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku Willem Sefa Watimena menyatakan hal ini tidak boleh terjadi apalagi jelang pelaksanaan hari-hari besar keagamaan.
Namun setelah petugas yang ada di pelabuhan menjelaskan bahwa adanya penumpukan penumpang tersebut dikarenakan menunggu kapal dari Saparua yang sedang berlayar ke pelabuhan Feri Wai. Di lintasan Wai Saparua hanya dilayari satu kapal milik ASDP sehingga memerlukan waktu untuk mengangkut pengguna jasa yang ada. Melihat realitas yang ada di lapangan, Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku menghimbau agar ke depan ASDP lebih meningkatkan pelayanan. Selain itu, untuk arus balik, angkutan Natal dan Tahun Baru, pihaknya juga berharap agar masalah seperti itu tidak terjadi lagi. Kami masih mengapresiasi kepala ASDP yang bekerja sangat luar biasa dengan gigi bagaimana bisa mengatur arus feri yang begitu baik sehingga tidak terjadi penumpukan di dermaga. Cuma yang ada jadi satu miskomunikasi aja mungkin di terminal Wai. Di depan tidak lagi terjadi penumpukan yang sampai saat ini terjadi di itu aja. General Manager ASDP Cabang Ambon Burhan Zahim menyatakan yang terjadi di pelabuhan Feri Wai bukan penumpukan, tetapi mereka menunggu kapal karena lintasan tersebut hanya dilayari satu kapal. Namun untuk lintasan lainnya yakni Hunimua Waipirit dan Galala Namblea tidak ada masalah. Bila selama pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Burhan Zahim menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan Dinas Perhubungan Maluku. Boy Nahrum Unga melaporkan. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara dalam mencapai tujuan negara untuk memperjuangkan kesejahteraan dalam berbagai bidang pembangunan. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan. Perempuan dan laki-laki juga memiliki peran yang setara dalam mencapai tujuan negara untuk memperjuangkan kesejahteraan dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini sesuai dengan target tujuan pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang sampai dengan tahun 2030. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menyatakan hal ini dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Maluku Said Assegaf pada peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 di Ambon. Mempertimbangkan kondisi dan berbagai isu prioritas saat ini, peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 dengan tema kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan harus dikedepankan. Gubernur Maluku Said Assegaf yang membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan didasari oleh situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat saat ini, manakala persoalan kekerasan, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan masih sangat tinggi dibanding laki-laki. Oleh karenanya, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Maraknya kekerasan, khususnya
Kejahatan seksual terhadap anak juga menjadi permasalahan bangsa yang harus segera dituntaskan oleh berbagai kalangan. Hal ini mengingat anak adalah tunas muda harapan bangsa yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi dunia yang terus berjalan, peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri. Di tanah air saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis dalam berbagai kehidupan. Hal tersebut membuktikan bila perempuan diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Baik pemirsa, berikut kami mengajak saudara untuk mengikuti segmen Warta Natal berikut. Sukacita Natal Kristus 25 Desember dirasakan oleh keluarga besar unit Gosen Jemaat GPM Wayame semalam. Perayaan Natal 25 Desember berlangsung dalam suasana sukacita dan kekeluargaan. Ketua unit Gosen Jun Lopis Prans mengatakan perayaan Natal hendaknya mampu mengajak umat Tuhan merenung dan menghayati makna kedatangan Kristus bagi pemulihan hubungan manusia. Pemulihan hubungan yang baik bukan hanya dengan manusia semata, melainkan juga dengan seluruh ciptaan Tuhan. Natal hendaknya membawa damai sejahtera bagi keluarga besar unit Gosen Jemaat Wayame. Jun Lopis Prans mengajak jemaat unit Gosen tetap melaksanakan persekutuan dalam memuliakan nama Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus di tempat yang sederhana dapat dimaknai setiap pribadi maupun keluarga. Keluarga besar unit Gosen juga dimintakan selalu berada dalam persekutuan dan mengingatkan peribadatan. Dalam refleksi Natal 25 Desember, Pendeta Jerry Kaimai Rey menjelaskan, Natal yang mengandung makna damai sejahtera itu bukan hanya sebatas di bulan Desember. Makna Natal mestinya berada setiap hari sepanjang tahun dalam kehidupan umat. Demikian juga dengan kemurahan hati terhadap sesama harus ada setiap hari. Menurutnya, kedamaian akan ditemukan bila umat saling berkomunikasi dengan baik. Karenanya, keharmonisan hidup antar sesama harus terjaga dengan baik, sehingga kedamaian itu akan hadir di tengah kehidupan umat. Pada perayaan Natal ini dilakukan pemberian bingkisan sebagai wujud hidup saling berbagi. Fani Letahik melaporkan. Kejarlah sesuatu yang mengutamakan damai sejahtera dalam kehidupan dan buanglah hal-hal yang buruk. Bila hal tersebut diutamakan dalam kehidupan, Tuhan akan senantiasa memberi berkat. Damai sejahtera itu akan selalu hadir dan menghampiri orang-orang yang saban hari mengingat Tuhan. Damai sejahtera ada di muka bumi seirama dengan kelahiran Yesus Kristus. Uraian ini disampaikan Pendeta No Patinaya pada syukuran dan perayaan Natal Kristus keluarga besar Balai Wilayah Sungai Maluku. Pendeta No Patinaya mengatakan dengan damai sejahtera perilaku umat Kristiani akan dipenuhi dengan cinta kasih kepada sesama. Keluarga besar Balai Wilayah Sungai Maluku juga diajak untuk mengaplikasikan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dengan senantiasa menjalin kebersamaan dalam perbedaan, menjunjung kerukunan dan toleransi. Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Haryono Utomo dalam pesan Natalnya menegaskan dengan syukuran dan perayaan Natal Kristus, tali kasih harus diimplementasikan dalam melakukan aktivitas di kantor untuk berkarya membangun infrastruktur sumber daya air.
Haryono Utomo mengajak keluarga besar Balai Wilayah Sungai Maluku agar selalu solid dalam kebersamaan sehingga karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua yang merupakan tema perayaan Natal Kristus tahun ini dapat diwujudkan. Boy Nahrum Unga melaporkan.